Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala 'abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Sekarang kita akan pindah kepada nama Allah Al-Zahiru. Dialah Tuhan Maha Tinggi. Wa ma'rifatu zahiriyatihi, mengenal dialah Tuhan yang Maha Tinggi di atas seluruh makhluknya, ketinggian yang penuh dengan keperkasaan, penuh dengan kemenangan. Itulah makna zahir. Jadi zahir itu tak sama dengan al-ali. Zahir lebih dalam maknanya, walau sama-sama diartikan tinggi. Zahir bermakna tinggi, menang, perkasa, menguasai. Al-ali hanya Maha Tinggi saja. Karena belum tentu orang tinggi itu berkuasa. Kadang namanya raja, tapi yang berkuasa perdana menterinya. Kedudukannya lebih tinggi raja, tapi menteri yang berkuasa. Nama Allah Al-Zahir, Tuhan Maha Tinggi, tak ada yang lebih di atasnya. Maha perkasa, Maha kuat. Itu makna Zahir. Mengenal Allah, dialah Tuhan yang Maha Tinggi, Maha perkasa di atas hamba-hambanya. Wa annahu fawqa ibadihi yudabbiru umurahum, meyakini dia yang mengatur dari atas semua urusan manusia. Tiap hari keputusan datang dari atas. Subhanallah. Atas itu adalah simbol kemuliaan. Ya. Namanya keputusan dari atasan harus dihormati. Perintah dari atasan harus dihormati. Atasan dalam bahasa kita aja sama makhluk mengetahui itu adalah yang lebih tinggi. Ini atasanku. Tapi di atas atasan ada atasan lagi. Yang tak ada di atasnya atasan adalah Allah. Ya. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas orang berilmu ada lagi lebih berilmu. Di atas orang yang kaya ada lagi lebih kaya. Di atas orang yang memiliki jabatan ada lebih tinggi daripada jabatan yang dia miliki. Begitulah seterusnya. Allah tak ada. Dialah segala-galanya Maha Tinggi. Wa tas'alu ilaihi a'maluhum, bahkan semua amal manusia datang, diangkat, dibawa kepadanya. Dari atas dia mengatur, setiap saat dibawa kepadanya amalan manusia. Taqtadi husna tawajjuhil qalbi ilaih. Ini melahirkan, mengharuskan, melazimkan benar-benar menyempurnakan kiblat hati kita hanya berhadap kepadanya semata. Ke atas, bukan kepada atasan. Karena atasan ada lagi atasannya. Subhanallah. Tapi kepada Tuhan yang Maha Tinggi, Al-Zahiru, kepadanya lah kiblat hati kita ditujukan. Wa tamama dhulli baina yadayhi, mengetahui dialah Tuhan yang Maha Tinggi, Maha perkasa, mewajibkan kita benar-benar menyempurnakan kehinaan diri kita di hadapannya. Wal khudu'a li janabih, patuh, pasrah, tunduk, ya, kepada Allah Jalla wa'ala. Lijanibihi, lijanabihi makna lijanibihi, wa azamatihi, ya, mengagungkannya, wa dhara'a ilaihi, menghinakan diri kepadanya, wahdahu duna siwah, dialah Tuhan yang satu, bukan kepada Tuhan selainnya. Dzalika bi anna Allah wal haq, yang demikian itu karena Allah dialah Tuhan yang hak. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil, adapun yang mereka seru dari selain Allah dia adalah Tuhan yang batil. Wa anna Allah huwal aliyyul kabir, dialah Tuhan yang Maha Tinggi lagi Maha besar. Wa amma man la yu'minu bi zahiriyatillah, ini bagi orang-orang yang tak percaya Allah Maha Tinggi di atas semua makhluknya. Bahkan dia percaya Allah itu di mana-mana ada bersemayam. Tak percaya. Wa uluwihi, tak percaya Allah Maha perkasa, Maha tinggi di atas makhluknya, sebagaimana ahlul kalam. Bahkan yang mengatakan Allah Maha tinggi atas arasy, kata mereka ini mujassim, menyifat tentang makhluk, ini syirik, ini kufur. Orang semacam ini yang tak tahu di mana Tuhannya, fa innahu dha'iun musyattatul qalbi, dialah orang yang tersesat, hatinya kacau balau, pecah belah, tak tahu kemana mengadu kepada Tuhan di mana, karena dia tak tahu Tuhannya di mana. Sibuk dicarinya Tuhannya di mana-mana, dalam laci carinya Tuhannya,
Di bawah, di atas, bukanya lemari es. Mana Tuhanku? Allahu Akbar. Hatinya kemana menghadap? Hati kita ini fitrah sehat kita, anak yang belum makan bangku sekolah pun tahu Tuhannya di atas. Fitrahnya menunjukkan demikian. Setelah belajar ilmu kalam jadi bodoh sebodoh-bodohnya, pening dia di mana Tuhan. Sebagaimana Juwaini, gelarnya Masya Allah Imamul Haramain, imam di 2 masjid haram. Di Masjidil Haram pernah, Masjid Nabawi pernah. Ditanya orang Badui dari Hamadan, ya wahai Tuan, kami peninglah dengan perkataan Tuan tentang Allah tuh. Tapi tolong ajarkan kami bagaimana menolak fitrah kami ini. Kalau kami berdoa, kenapa hati ini selalu menghadap ke atas, sehingga tangan pun tengadah ke atas. Tolong ajarkan kami bagaimana menolak fitrah ini. Kata Imam Juwaini, aku bingung kau buat. Aku bingung kau buat. Kebingungan. Subhanallah. Maka orang yang tak tahu Tuhannya di atas adalah orang yang tersesat. Bukan yang mengatakan di atas yang tersesat, dia yang tersesat. Kata siapa? Kata Allah. Walillahil asmaul husna, Allah punya nama-nama yang bagus, wad'uhu biha, berdoa dengannya. Wadharil ladzina yulhiduna fi asma'i, tinggalkan, biarkan orang-orang yang tersesat dalam memahami nama-namanya. Subhanallah, mengatakan Allah tak cinta, enggak layak Allah punya sifat cinta bagi mereka. Dalam sifat 20 ada sifat cinta, tak ada. Allah enggak layak punya sifat cinta. Tuhan Allah tak mencintai, tak meridai. Subhanallah. Ya, Tuhan Allah tak murka, Tuhan Allah tak. Banyak yang mereka tolak. Orang seperti ini dha'iun musyattatul qalbi, laisa liqalbihi qiblah, laisa liqalbihi qiblatun. Ya. Tidak ada sedikit pun hati yang memiliki kiblat kemana mau diarahkan. Ya tawajjahu nahwaha, kemana dia harus berhadap. Wala ma'bud yatawajjahu ilaihi qasdahu, tidak ada Tuhan yang diibadatinya, yang segala macam tujuan-tujuannya diarahkan kepadanya semata. Tak ada. Karena tak tahu di mana Tuhannya. Subhanahu wa ta'ala. Jadi sudah kita bahas tentang Allah, namanya adalah al-awwal wal akhir. Dialah pemilik segala macam karunia nikmat, yang menyiapkan segalanya untuk kita sebelum kita ada. Kemudian dia pula lah yang menjaga kita, dan dialah akhir segala sesuatu. Ya, kemudian kita yakini dialah Tuhan Maha Tinggi. Hati kita arahkan kiblat hati kita kepadanya. Sekarang yang terakhir, nama Allah Al-Batin. Wa ma'rifatu batiniyatihi, mengetahui Allah memiliki nama Al-Batin, maknanya maha dekat. Batin ini berbeda dengan qarib. Kalau qarib, kedekatan yang belum tentu dia tahu dengan apa yang terjadi dalam diri kita. Kalau katakan fulanun qaribun minni, si fulan dekat denganku, belum tentu dia tahu segala sesuatu tentangmu. Tapi kalau batin, dalam hatimu pun tahu dia. Inilah bahasa Arab begitu kaya, kadang kita menerjemahkannya sulit dengan satu bahasa. Harus banyak makna baru bisa membantu. Qarib, kadang-kadang kan istri kita dekat di samping kita, tak tahu kita apa yang dalam hati kita. Suaminya mau kawin lagi, tak tahu dia, tenang dia tidur. Qarib juga. Tapi al-batin, Allahu Akbar, tahu seluk beluk segala sesuatu tentang kita dengan detail. Itu makna al-batin. Wa ma'rifatu batiniyatihi subhanahu, mengenal nama Allah al-batin, dia adalah Tuhan yang Maha Suci, ya. Wa syuhur ihatatihi bil awalim, dan kata kita mempersaksikan Allah meliputi seluruh alam raya ini. Wa qurbihi minal abid, betapa dekatnya dia kepada hamba. Wa ilmihi bil bawatin, betapa dahsyat ilmunya dengan segala yang sedang berperang dalam hati hamba. Kata Allah, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami yang ciptakan manusia, kami tahu apa yang sedang dipikirkannya dalam lintasan pikirannya, apa yang membuat dia dalam kegalauan, kebimbangan, ragu-ragu, kami tahu.
Walaqad khalaqnal insana ma tuwaswisu bi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Bahkan kami lebih dekat kepadanya daripada urat nadinya sendiri. Inilah makna batin. Ya. Was-sarair wal khafiyat. Dia tahu segala macam rahasia-rahasia kita. Segala yang tersembunyi. Taqtadi. Hal ini melazimkan apa? Ya, terhadap hamba, mewajibkan apa kepada hamba? Karena kita belajar nama Allah bukan sekedar sebut-sebut nama sebagaimana kaum sufi yang sebut-sebut nama Allah, dilagukan lagi, kayak gitar lagi, trompet lagi, kayak gambus lagi. Bukan itu. Tak ada makna. Bahkan semuanya bid'ah. Dipahami namanya melahirkan konsekuensi. Tatkala kita tahu dia Tuhan yang maha dekat, tahu segala yang sembunyi, rahasia, lebih dekat daripada urat nadi kita. Kedekatan dengan segala macam ilmunya, pengetahuannya, melazimkan tazkiyatan nafs. Upaya kita untuk berusaha mensucikan diri kita ini, tak mengotorinya. Wa islah as-sarirah, kita berusaha untuk meluruskan hati ini dari segala macam penyakitnya yang banyak. Lebih banyak daripada penyakit yang ada pada fisik manusia. Di sana ada kedengkian bersarang. Di sana ada hasad tersimpan. Di sana ada ulu, sok tinggi, sok hebat, rebut zuhur, mau tenar, mau populer, mau paling hebat kata orang. Di sana ada kezaliman kepada Allah, kezaliman kepada makhluk. Macam-macam penyakit hati ini. Tatkala kita tahu dia maha dekat, kita berusaha mensucikan hati ini. Karena kita malu, dia tahu hati kita kotor. Hati kita menyimpan kedengkian kepada hambanya. Berusahalah kita mencuci segala macam dosa-dosa kita. Kedengkian, kejelekan, keburukan yang ada dalam hati ini. Islah as-sarirah, kita perbaiki hati. Wa tathhirul batin, kita sucikan jiwa yang terdapat dalam diri kita ini. Wa tanqiyatil qalbi, ya, berupaya untuk membersihkan hati ini. Wa imaratihi bil iman wa tuqah, kita makmurkan hati, kita isi hati itu dengan iman, dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu dia maha dekat, tahu apa yang terdapat dalam hati kita, maka kita tiap kala merasa berdosa karena hati kita melenceng entah kemana-mana, segera kembalikan agar lurus. Allahu Akbar. Naam. Fa fi hadhihi al-asma'il arba'ah, maka dalam 4 nama ini jima'ul ma'rifati billah, kunci dengannya sempurna kita mengenal Allah. Wa jima' al-ubudiyyah wa jima'ul ubudiyyati lahu, sempurna kita akan dapat memperhambakan diri kepadanya Subhanahu, dengan mengenal 4 nama ini. Hati selalu terpaut ke atas, dan dia adalah al-zahiru. Hati senantiasa terpaut kepada yang dekat, karena dia al-batinu. Hati terpaut kepada al-awwalul akhiru, ya, kepada zat yang segala sesuatu darinya bermula, yang dialah akhir segala sesuatu. Maka inilah rahasia mengenal 4 nama ini. Kama anna fiha qama'anil wasawisil al-muhlikah. Mengenal 4 nama Allah ini adalah merupakan cara yang paling efektif menghilangkan segala macam bentuk bisikan-bisikan syaitan yang dapat membinasakan manusia. Bergantung kepada selainnya, berharap kepada selainnya, menuju kepada selainnya. Wasyukukil murdiyati allati yulqiha syaitan fi qalbil insan, akan dapat menghilangkan keraguan-raguan yang bisa membinasakan, yang ditiupkan oleh syaitan dalam hati manusia. Bughiyata ihlakih, karena syaitan ingin membinasakan manusia. Wa sarfi 'anil iman, ingin memalingkan manusia daripada iman. Rawa Abu Dawud fi sunanihi bi isnadin jayyidin an Abi Zumail Sammak bin al-Walid qala sa'altu Ibnu Abbas fakultu. Abu Dawud meriwayatkan dalam sunannya dengan sanad yang baik dari Abi Zumail Sammak bin Walid, dia berkata, suatu hari aku bertanya kepada Abdullah bin Abbas, ku katakan, ma syai'un ajidu fi sadri, wahai Tuhan, kadang-kadang aku mendapati sesuatu dalam dadaku ini berperang. Qala ma huwa, apa yang kau dapati dalam dadamu itu sedang bergejolak?
Qala, ya qultu wallahi ma takallam bih. Aku menjawab, tak berani ku ucapkan karena aku khawatir kalau ku ucapkan rusak imanku, akidahku. Kadang-kadang datang kepada kita bisikan-bisikan, ya, mengajak hati kita untuk memikirkan yang tak layak dipikirkan. Kau dari ayahmu, ayahmu dari kakekmu, terus sampai kepada Allah dari mana? Dari mana Allah berasal? Ayahnya siapa? Dari mana dia terlahir? Ya. Demikian juga tentang nama-namanya, tentang sifat-sifatnya, muncul kadang-kadang godaan syaitan ketika memahami sifat-sifat Allah Tabaraka Ta'ala, sehingga terbayang tasbih seolah-olah Allah seperti manusia sifatnya. Ya. Ketika itu muncul, potong segera. Sebagaimana orang-orang ahlul at-tasbih, dia menafikan sifat. Kenapa? Dipikirkannya Allah seperti manusia. Kalau Allah bersinggasana, berarti dia bertempat. Singgasananya tak ada, jatuh dia. Subhanallah, berarti diliputi tempat. Kalau kita katakan dia di atas, atas itu bagian daripada tempat. Karena tempat atas, bawah, tengah, dalam, berarti dalam tempat. Tak mungkin dia bertempat. Inilah namanya tasbih. Kadang-kadang lahir dalam hati manusia, dalam hati kita. Kadang-kadang syubhat masuk dari WhatsApp. Syubhat masuk dari mana-mana masuk. Dari FB masuk syubhat. Iya juga ya. Nah, ketika itu hadir dalam hatimu, ketika itu harus kau potong. Qultu wallahi ma atakallamu bih. Dia katakan, aku tak berani mengucapkannya. Qala faqala li asya'in masyaki. Aku tahu pasti engkau muncul keraguan-raguanmu tentang Allah kan. Kadang-kadang berdoa tak dikabul-kabulkannya. Apanya Tuhan ya? Ada enggak dia? Aku berdoa tiap hari, tak dikabul-kabulkannya juga doaku. Katanya dia qaribun, dekat, ujibu da'wat da'i, mengabulkan doaku. Sudah 4 tahun ku minta. Ada ikhwan datang kepada saya, Ustaz, aku udah berdoa sampai di multazam, aku berdoa. Di angkatan, ya, dia ingin pindah ke Batam. Dicampakkan dari jauh-jauh. Udah 4 tahun, ini tahun keempat aku masuk berdoa nih. Di semua tempat aku berdoa dah. Di Ka'bah, di multazam, ya Allah berikanlah aku mau pindah ke Batam. Nah, bilang antum mau doa salah. Ngapa antum bilang aku pindah ke Batam? Ya Allah berikan aku tempat yang baik bagiku. Belum tentu Batam lebih baik bagi antum. Doa antum itu salah. Boleh jadi di mana antum berada itu lebih baik bagi antum. Ya. Jadi dia bilang, padahal aku udah 4 tahun saya berdoa. Selalu aku berdoa. Memang Tuhan mau kita suruh-suruh. Pesuruh kita Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila tak jebol keinginan kita, niat kita tak masuk, kau tunduk. Semuanya digariskan oleh Tuhanmu. Dia tahu lebih maslahat apa untukmu. Tak stres sekali ditolak orang lamaran awak. Teman-teman, subhanallah. Proyek kita ini, proyek kita itu, semua proyek hancur, gagal. Subhanallah. Akhirnya nangis, hati pilu, stres. Serahkan kepada Allah. Wa anna ila rabbikal muntaha. Kembali kepada Allah, miliknya juga itu semua. Allahu Akbar. Maka dia berkata, asya'in nasyaki, pasti engkau ragu-ragu. Fadhahik, wadhahik, maka ketawalah ya Abu Zumail ini Sammak ini. Qala ma naja min dzalika ahadun, kata dia, tak ada pernah seorang pun selamat daripada keraguan-raguan ini, pasti akan muncul. Qala hatta anzalallahu azza, tapi kemudian Allah turunkan ayatnya, fa in kunta fi syakkin, kalau engkau dalam keraguan-raguan, fas'alil ladzina mimma anzalna ilaika, terhadap apa yang kami turunkan kepadamu berupa wahyu. Kadang-kadang engkau ragu-ragu memahami ayat, memahami nas, kau tak percaya. Fas'alil ladzina yaqra'una al-kitaba min qablik, tanya kepada orang-orang yang baca kitab sebelummu, tanya kepada ulama yang sebelummu. Qala faqala li, maka berkatalah Abdullah bin Abbas kepadaku, fa idza wajadta fi nafsika syai'an, kalau engkau mendapati keraguan-raguan yang kau tak berani mengucapkannya karena beratnya konsekuensinya kau ucapkan, faqul, katakan saja kalau lahir dalam hatimu ucapan seperti tersebut, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batinu
wa huwa bikulli syai'in alim. Katakan dialah Tuhan yang awal, yang akhir, yang zahir, yang batin, di atas segala sesuatu maha kuasa. Selesai. Subhanallah. Ini akidah. Farsyada radhiyallahu anhu ila hadza dzikril hakim. Maka Abdullah bin Abbas, maka Allah meridhoinya, menunjukkan sahabatnya ini kepada zikir yang begitu indahnya, di tardil wasawis wa qat'is syukuk, untuk menghapuskan, menghilangkan segala macam bentuk keraguan-keraguan. Allahu Akbar. Maka keraguan akan dihilangkan dengan iman. Ini menunjukkan bahwasanya apa yang terdetik dalam hati kita itu kadang-kadang Allah maafkan, selama tidak kita bicarakan. Innallaha tajawaza an ummati ma haddathat bi anfusuha. Allah ampunkan bagi umatku apa yang terlintas dalam hatinya, ma lam yatakallam aw ya'mal, sebelum dia ngomong atau dia berbuat. Allahu Akbar. Demikianlah ikhwati fillah kajian kita pagi hari ini. Insyaallah pada kesempatan akan datang kita akan pindah kepada nama Allah yang lain, Al-Hakim.